Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan mata kuliah Inovasi Ekosistem Digital. Nah, sebelumnya di samping saya terdapat teman saya yaitu yang bernama Wikan. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil dari tugas yang sebelumnya dimasukkan di dalam PPT. Nah, untuk proyek kami yaitu yang pertama ada dengan judul Otomasi Pengendalian Motor Listrik dengan Sistem Kendali Berbasis Data, Kecepatan, dan IoT di Industri 4.0. Nah, di judul tersebut terdapat dua anggota, yaitu yang pertama saya sendiri beranggotakan namanya Sen Nurdiansyah dengan NIM 2021 02 03 003. Dengan teman saya, monggo namanya. Wikan Tiktoyoko Adityo Nugroho dengan NIM 2021023.004. Oke, lanjut. Di sini kita ada latar belakang yaitu di era industri 4.0 ditandai oleh transformasi digital yang mengubah cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan teknologi. Nah, dalam konteks ini efisiensi dan produktif menjadi kunci keberhasilan dalam operasional. Karena perusahaan yang mampu beradaptasi dengan cepat dan memanfaatkan teknologi canggih akan memiliki keunggulan kompetitif. Masalah efisiensi energi inilah yang dapat menyebabkan peningkatan biaya operasional dan dampak lingkungan yang buruk. Nah, sementara downtime yang tidak terduga dapat menghentikan lini produksi. Jadi bisa mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Maka dari itu, masuklah teknologi IoT, memungkinkan pemantauan kondisi motor secara berkelanjutan, memberikan data yang akurat dan terkini dengan analisa. Yang pertama ada data real time. Nah, perusahaan dapat mendapatkan wawasan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Itu latar belakangnya. Oke, lanjut. Habis itu ada tujuan nih. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, mengembangkan sistem otomasi pengendalian motor listrik yang terintegrasi dengan IoT berbasis data real time. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi energi motor listrik melalui optimasi kecepatan dan beban. Nah, jadi si motor listrik itu kita pantau juga dalam kecepatannya. Lalu mengurangi downtime dengan implementasi pemeliharaan prediktif berbasis analisis data. Nah, ada data yang harus kita analisis dalam untuk otomasi tersebut. Lalu setelah selesai semua, lalu ada yang nomor 4, meningkatkan produktivitas keseluruhan dengan mengoptimalkan kinerja motor listrik. Nah, setelah tujuan, lalu ada manfaat nih. Manfaatnya yang pertama ada peningkatkan efisiensi energi. Nah, dengan pengaturan kecepatan yang dinamis sesuai dengan beban yang ditentukan, maka efisiensi energi yang lebih baik berarti biaya operasional yang lebih rendah dikarenakan si efisiensi energinya tidak membengkak. Lalu yang kedua ada pengurangan downtime. Dengan pemantauan kondisi motor secara real time, sistem dapat mendeteksi potensi peningkatan dini tentang kerusakan, memungkinkan teknis untuk segera menangani masalah, menjaga lini produksi tetap berjalan. Oleh yang ditanya meningkatkan keandalan sistem. Jadi sistemnya terintegrasi dari otomasi mengurangi ketergantungan pada pengawasan manual yang bisa rentan terhadap kesalahan. Ada manfaat. Lalu ada daftar pustaka nih. Kita ambilnya dari yang pertama ada Industri 4.0. Jadi Industri 4.0 itu mendorong transformasi digital besar-besaran yang diakui sebagai era baru dengan dominasi teknologi canggih seperti IoT, kecerdasan buatan, serta analitik data real time. Nah, penggunaan teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan efisiensi operasional, meningkatkan daya saing, dan memperkuat keberlanjutan bisnis di tengah tantangan global. Nah, lalu ada motor listrik. Nah, jadi habis ada industri 4.0, di dalamnya ada motor listrik nih. Jadi ada motor listrik merupakan komponen utama dalam berbagai aplikasi industri, mulai dari dua produksi hingga sistem transportasi jelas. Jadi sebagai penggerak utama motor listrik sangat menentukan tingkat produktivitas industri. Namun seringkali ditemukan tantangan dalam penggunaan motor listrik,
terkait konsumsi energi yang tinggi dan tidak efisien. Nah, maka dari itu downtime itu masuk dapat menyebabkan kerugian produksi dan biaya perbaikan yang besar. Maka dari itu inefisiensinya juga motor listrik tidak hanya berdampak pada peningkatan biaya operasional, tetapi juga memperburuk emisi karbon yang berkontribusi pada krisis lingkungan global. Nah, lalu ada IoT nih. Jadi sistem motor tuh di IoT dan pemeliharaannya prediktif. Jadi penggunaan IoT dalam manajemen motor listrik telah menjadi solusi yang berkembang pesat untuk mengatasi tantangan inefisiensi dan downtime. Dengan adanya IoT tersebut, motor listrik dapat dipantau secara real time, memungkinkan perusahaan untuk menganalisa data yang dihasilkan oleh sensor-sensor yang terdapat motor tersebut. Nah, jadi si motor tersebut itu nanti kita bisa jalanin lewat handphone, lewat web itu juga bisa. Maka dari itu ada IoT pemeliharaan secara prediktif. Oke, lanjut. Nah, ada efisiensi nih. Jadi setelah kita monitoring si efisiensi motor tersebut, nah kita harus tahu dulu produktivitasnya seperti apa. Jadi studi menunjukkan bahwa integritas IoT dengan analitik data real time dapat menghasilkan peningkatan efisien energi yang signifikan sampai 20% pada motor listrik. Selain itu, implementasi sistem pemeliharaan prediktif diproyeksikan mampu mengurangi downtime hingga 30%. Jadi si IoT ini sangat menguntungkan untuk efisiensi energi dan produktivitasnya. Oke. Untuk selanjutnya metode tahap 1, studi literatur, mengumpulkan dan mengkaji referensi yang relevan terkait pengendalian motor listrik, sistem kendali kecepatan, IoT, dan algoritma pemeliharaan prediktif. Tujuan membangun dasar teori dan pemahaman menyeluruh tentang konsep yang akan diterapkan. 2. Perencangan sistem kendali IoT. Merancang sistem kendali motor listrik berbasis IoT, termasuk pemeliharaan sensor, suhu, arus, kecepatan, dan perangkat IoT untuk memantau kondisi motor secara real time. Tujuan menyusun arsitektur teknis dari sistem yang akan diimplementasikan. Tahap 3, pengembangan perangkat lunak dan algoritma kendali. Pengembangan perangkat lunak untuk mengumpulkan data dan pengendalian otomatis, serta integrasi sistem IoT dengan motor listrik. Melarang algoritma kendali berbasis data untuk mengatur kecepatan motor sesuai kebutuhan operasional. Tujuan menghasilkan sistem pengendalian otomasi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional. Tahap 4, implementasi algoritma pemeliharaan prediktif, menerapkan algoritma mekanik learning untuk menganalisis data sensor dan memprediksi kebutuhan pemeliharaan berdasarkan pola operasi motor. Tujuan mengurangi downtime yang disebabkan oleh kegagalan motor melalui pemeliharaan prediktif. Tahap 5, pengujian sistem, melakukan pengujian terhadap sistem yang akan dikembangkan pada motor listrik di lingkungan industri atau simulasi laboratorium. Pengumpulan data tentang konsumsi energi dan downtime sebelum dan sesudah implementasi sistem. Tujuan mengukur efisiensi sistem dalam mengurangi konsumsi energi dan downtime produksi. Tahap 6, analisis data dan evaluasi. Menganalisis hasil pengujian dengan membandingkan data sebelumnya dan sesudah penerapan sistem untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dan penurunan downtime. Tujuan menyusun laporan tentang keberhasilan penerapan solusi otomasi motor listrik berbasis IoT. Tahap 7, penyusunan laporan akhir. Menyusun laporan penelitian yang merangkum semua temuan, hasil analisis, dan rekomendasi implementasi untuk industri. Tujuan menghasilkan laporan komparatif yang dapat menjadi referensi untuk penerapan sistem kendali di dunia industri. Setelah kita step by step dari sistemasi metode, lalu daftar pustaka, manfaat, dan tujuan. Nah, kita ada real time pengerjaan nih. Jadi real time pengerjaan kita lakuin dari semester 7 sampai akhir. Jadi ada nama-nama kegiatan juga. Jadi yang pertama ada studi literatur. Nah, studi literatur itu kita mencari sebuah studi jadi yang persis sama proyek kita. Jadi dari bulan 8, 9 sampai 10.
Nah, jika udah ketemu kita studinya, lanjut nih yang kedua, dia ada perancangan sistem kendali IoT. Di perancangan tersebut, gimana caranya agar proyek kita itu kendalinya nggak cuma lewat data aja, jadi kita kendalinya lewat IoT. Setelah next step, lanjutlah di-compare juga dengan pengembangan perangkat lunak sama hardware juga dan algoritma kendali. Jadi algoritma kendali itu kayak kita gimana sih caranya agar si project tersebut bisa uh, di-learning atau disimulasikan by hardware apa gitu. Jadi yang keempat ada implementasi algoritma pemeliharaan prediktif. Jadi ketika udah algoritma kendalinya udah selesai, jadi step selanjutnya itu pemeliharaan prediktif. Jadi pemeliharaan prediktif itu uh, nggak hanya cuman alatnya itu bisa pengendalian lewat jarak jauh, jadi kita ada sistem pemeliharaannya. Setelah semua, lanjut nih step ke pengujian sistem. Jadi step pengujian sistemnya gimana, udah real atau masih ada kesalahan, lanjut nih di analisis data dan evaluasi. Jadi di bulan 10 sama 11 tuh kita gentar-gentarnya untuk analisis data dan evaluasi. Dan terakhir di semester akhir ntar penyusunan rapor akhir dan si project tersebut bisa ditampilkan lewat pameran di Capstone Digital. Oke, itu rencananya. Nah, lalu jadi ada selesai daftar pustaka, udah selesai. Jadi jika ada kurangnya saya minta maaf dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Jadi sekian dari pemaparan materi yang bisa saya sampaikan atas nama saya Seni Nurdiansa dan teman saya Ikan, terima Semoga kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.